Shalom, selamat malam sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih atas kehadirannya pada malam ini di Komsel Komunitas Pemurnian Hati ke-118. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembahnya. Mari kita hening sejenak, kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami hadir saat ini, mau memuji dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran, dan juga ingin mendengar firman-Mu. Jamahlah hati kami masing-masing Bapa, sehingga kami dapat mengerti apa yang akan Kau sampaikan sendiri melalui anak-anak kesayangan-Mu. Layakkanlah kami, hamba-hamba-Mu yang bertugas saat ini ya Bapa. Pakailah kami sekehendak-Mu Tuhan. Biarlah hanya Roh-Mu saja yang ada di sekitar kami. Urapilah juga tempat kami berdoa, segala peralatan dan jaringan internet yang saat ini kami gunakan Tuhan. Sucikan, kuduskan, tahirkan. Biarlah hanya Roh-Mu saja yang melayang-melayang di tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Biarlah semua rangkaian acara hari ini Tuhan, Engkau mau kuduskan dan tahirkan. Beracaralah ya Tuhan, kami siap Engkau pimpin. Amin. Saat ini kita hadir di sini karena diundang oleh Bapa. Kita adalah anak-anak pilihannya. Banyak hal di hidup ini yang dapat kita syukuri. Namun seringkali kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, sehingga sulit sekali kita untuk bersyukur. Hidup ini bukanlah seberapa banyak yang dapat kita terima, melainkan tentang seberapa banyak yang dapat kita syukuri. Bukan sukacita yang membuat kita bersyukur, tapi karena kita bersyukur maka kita akan bersukacita. Karena berkat kemurahannya kita ada hari ini, saat ini di sini. Mari sahabat terkasih, kita mau angkat pujian ini dengan iman, dengan penuh rasa syukur. Nyatakanlah, semua ini berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan, kami ada di sini semua karena kasih-Mu. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi pada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu, aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Bapa, terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu, karena cinta-Mu yang begitu besar untuk kami. Engkau layakkan kami untuk hadir saat ini ya Tuhan, karena kemurahan-Mu sajalah kami ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Banyak hal yang kita tidak mengerti, banyak hal yang kita anggap mustahil bagi kita untuk kita selesaikan dengan akal dan pikiran kita. Tapi kita mempunyai Allah yang begitu besar, Allah yang peduli kepada anak-anak-Nya. Tidak ada yang mustahil bagi Dia, asal kita mau berharap dan memintanya kepadanya. Imani itu, percayalah, bagi Tuhan semua hal itu adalah mudah. Karena Dia yang empunya kita, Dia yang tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian ini, mari kita nyatakan dan imani dan yakini saat kita berfirman, Tuhan selalu hadir dan tidak ada yang mustahil baginya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Ya benar Tuhan, bagimu tak ada yang mustahil Tuhan. Sungguh Engkau adalah Allah yang begitu dahsyat. Kami percaya Tuhan, ketika kami beriman kepadamu, segala sesuatu dapat terjadi Tuhan. Bahkan ketika kami dengan iman mengatakan gunung untuk beranjak, gunung itu akan beranjak Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, bahwa kuasa-Mu begitu tak terbatas di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami rindu untuk terus percaya. Karena kami yakin Tuhan, bahwa mukjizat itu tetap nyata. Amin. Dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Amin. Mukjizat itu tetap ada. Yes, Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin Di bagimu. saat ku tak berdaya, Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan.
ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ya benar Tuhan, ketika kami berdoa, Engkau hanya sejauh doa Tuhan, dan mukjizat itu nyata Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa kuasa-Mu terus bekerja, dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Dan ketika kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan, kami percaya bahwa kemenangan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Karena kami lebih dari orang-orang yang menang Tuhan. Oh Tuhan, kami sangat percaya Tuhan, bahwa Engkau sudah siapkan segala mahkota kehidupan bagi kami yang berjuang demi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita mau memuji dan menyembah Dia dengan lagu kemenangan terjadi di sini. Amin. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita nyanyikan lagi. Ku menyembah Kau Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini.
Kami percaya Tuhan, ketika kami meninggikan Engkau Tuhan, Engkau menarik jiwa-jiwa kepadamu Tuhan. Kemenangan terjadi di sini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu begitu dahsyat dan ajaib Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau di malam ini sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Kau berkati Selin Tuhan. Kuduskan, layakkan Selin Tuhan. Pakai dia secara ajaib dan dahsyat Tuhan untuk menyuarakan isi hati-Mu Tuhan. Sembunyikan dia di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Biarlah hanya perkataan-Mu yang keluar dari lidah dan bibirnya Tuhan. Perkataan-Mu yang penuh kuasa. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Tapi firman itu akan mengisi relung hati kami Tuhan. Ya Tuhan, siapkan hati kami. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan. Tanah yang baik Tuhan untuk Kau bajak Tuhan. Sehingga pertobatan terjadi. Injil-Mu semakin dimuliakan, diwartakan ke seluruh dunia Tuhan. Biarlah kami mulai melangkah, memenangkan jiwa-jiwa, dimulai dari keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami ingin kembali Tuhan menyanyikan sebuah lagu sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu firman-Mu Pelita bagi kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo Bapak Ibu, apakah suara saya jelas? Jelas ya, oke. Selamat malam Bapak Ibu komunitas pemurnian hati. Betapa bahagia hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Anselin. Saya adalah anak kedua dari Bapak Paulus dan Ibu Vila. Sekarang saya memegang PH Teens untuk anak-anak remaja. Dan sangat gembira hari ini diberi kesempatan untuk membawakan renungan firman untuk Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hadirat-Mu yang mengubah kami. Dan hari ini bicaralah pada setiap daripada kami. Kami percaya ada pesan khusus yang Engkau mau sampaikan kepada setiap kami. Roh Kudus, jamalah setiap hati kami. Bekerjalah sebebas-bebasnya di antara kami. Sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah hanya salib-Mu yang berdiri teguh. Di dalam nama Yesus. Amin. Malam hari ini aku akan membawakan tentang memenangi peperangan. Life is a battle. Hidup adalah sebuah pertempuran yang mana kita perlu untuk memperjuangkan segala sesuatu. Dan karena ada pertempuran, harus ada yang namanya perjuangan. Karena adanya tantangan untuk kita menangi. Hidup itu akan selalu ada masalah. Kenapa? Kenapa harus ada masalah? Jawaban simpelnya adalah, lewat masalah di hidup kita, kita naik level. Seperti anak kelas 6 SD sebelum naik SMP, perlu mengambil ujian negara. Kenapa? Untuk mengetahui apakah dia sudah cukup terpelajar, cukupkah pengetahuannya tentang materi sekolah kelas 6 itu. Karena kalau tidak, saat anak itu naik ke SMP, dia akan ketinggalan. Dia akan kesulitan dengan materi SMP. Karena materi kelas 6 saja dia belum lulus. Gimana dia mau kerjain tugas di bangku SMP? Gambaran ini sama seperti saat kita menghadapi masalah di hidup kita. Kenapa Tuhan belum memberkati aku? Kenapa Tuhan belum memberi terobosan untuk hidupku? Kenapa? Kerap kali kita mempertanyakan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu sangat rindu untuk memberkati kita. Tetapi jika kita belum memenuhi syarat untuk mengelola berkat tersebut, berkat itu tidak akan membawa kebaikan untuk kita, tetapi malah merusak hubungan kita dengan Tuhan. Saat diberi berkat, apakah kita akan tetap mencari Tuhan? Atau mulai sibukkah kita dengan dunia kita dan keasikan kita? Saat Tuhan memberkati bisnismu, apakah itu akan membuatmu merasa engkau tidak perlu Tuhan? Saat bisnismu ramai, apakah ibu bapak masih menyediakan waktu untuk saat teduh, untuk merenungi firman, atau malah sibuk dengan meeting? Tuhan tidak mau kita jauh daripadanya. Maka kadang Tuhan delay dulu berkatnya supaya kita siap untuk menerimanya. Atau kerap kali menggunakan masalah untuk mengambil perhatian kita dari apa yang menyibukkan kita. Jadi ujian yang ada atau masalah yang ada itu baik untuk setiap kita, untuk melahirkan satu mental, yaitu mental tahan uji. Nah, hari ini kita akan membasmi dan menolak mental yang gak mau dibentuk, mental yang gak mau diproses, mental yang rapuh, mental yang gak tahan saat ada pressure. Kenapa? Karena kita adalah prajurit Tuhan untuk melaksanakan rencana Tuhan bagi keluarga kita, orang yang kita kasihi. Kita mau klaim janji Tuhan di hidup kita, dan karena itu kita harus teguh dengan sikap hati mental tahan uji. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita di 1 Petrus 2 ayat 9. Ya, di 1 Petrus 2 ayat 9 aku bacakan saja. Namun kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani,
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu dapat memberitakan kebaikan-kebaikannya yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Ada satu tujuan atau rencana yang Tuhan mau ibu dan bapak laksanakan. Aku bacakan juga dari translasi yang lebih spesifik, yaitu FAYH dengan ayat yang sama ya, 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi saudara tidak seperti itu, sebab saudara telah dipilih oleh Allah sendiri sebagai imam raja itu, suci serta murni dan milik Allah pribadi, supaya saudara dapat memperlihatkan kepada orang lain bagaimana Allah memanggil saudara keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Dari ayat ini clear, Tuhan adakan perbedaan gelap dan terang. Maka dari itu Bapak Ibu, di manakah Anda pada hari ini? Apakah gelap, terang, atau som-som kuku? Nggak terang, nggak gelap, di tengah-tengah. Jadikan itu bahan refleksi kita, karena Tuhan telah memanggil setiap daripada kita untuk keluar dari kegelapan dan menjadi terang bagi dunia. Apakah kita mendengar panggilannya? Makanya janganlah jadi sama seperti dunia, karena Bapak Ibu sudah dipanggil keluar, dipilih Tuhan untuk mengubah dunia. Jangan mau diubah untuk menjadi seperti dunia, karena seharusnya Bapak Ibu lah yang mengubah dunia. Dan karena kita dipilih Tuhan, karena kita adalah terang, cara kita menghadapi masalah juga harus berbeda. Saat masalah itu tiba, tanggapan kita seringkali ditentukan oleh cara kita mempersiapkan dan menjaga diri secara rohani. Bagaimana Anda mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang dipenuhi masalah itu penting. Kita harus mempersiapkan mental kita untuk tahan saat diuji. Maka dari itu hari ini Bapak Ibu, aku mau membawa Bapak Ibu untuk belajar dari 3 tokoh di Alkitab yang mempunyai sikap hati, mental tahan uji saat masalah yang berat datang. Tokoh yang pertama adalah Daniel. Daniel tuh menunjukkan kepada kita disiplin iman yang lahir dari konsistensi. Kita bisa buka di Daniel 6 ayat 1 sampai 10. Semuanya bisa buka? Daniel 6 ayat 1 sampai 10. Aku bacakan. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atas sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka dan berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua penjabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu.
Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Singkatnya, pada waktu itu Raja Darius membuat sebuah peraturan dengan hasutan dari pejabat-pejabat yang melarang siapapun untuk berdoa kepada dewa atau manusia selain kepada raja sendiri selama 30 hari. Daniel yang setia kepada Allah terus berdoa kepada Allahnya seperti biasa. Meskipun dia tahu konsekuensi dari pelanggaran dekret tersebut adalah hukuman dilemparkan ke dalam kandang singa. Kepatuhannya kepada Allah lebih penting baginya daripada takut akan hukuman. Akibatnya, beberapa orang yang tidak setuju dengan kepatuhannya melaporkannya kepada raja. Meskipun Raja Darius sangat menyukai Daniel, karena peraturan yang tidak bisa diubah, dia terpaksa memerintahkan agar Daniel dilemparkan ke dalam kandang singa sesuai dengan apa yang ia tetapkan. Tetapi pastinya tidak ada yang terjadi pada Daniel. Daniel tidak dimakan singa meskipun di gua singa, karena Tuhan beserta Daniel. Tapi yang aku mau highlight adalah respon hati saat hukuman itu dibuat. Meskipun Daniel sudah dijebak sama teman-temannya, sudah diperlakukan sangat buruk, dia punya segala hak untuk kecewa dan marah, bela diri, khawatir, depresi. Seharusnya juga dia pikirin cara supaya dia gak masuk ke gua singa, cari cara untuk melawan. Tetapi di ayat selanjutnya dibilang dia terima keputusan itu dan dia masuk ke dalam gua singa. Kok bisa? Daniel itu gak ada takut-takutnya. Kenapa dia bisa tetap tenang, tetap damai? Kuncinya ada di ayat 11. Mari kita lihat lagi ayat 11, dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Garis bawahi, seperti yang biasa dilakukannya. Ternyata Daniel bukan saat ada masalah baru berlutut di hadapan Tuhan. Tetapi Daniel sudah melakukan itu setiap hari, sudah menjadi rutin. Dan apa yang dia lakukan itu seperti biasa. Ada atau tidak ada masalah. Bukan karena ada hukuman itu baru dia 3 kali sehari berlutut berdoa memuji Tuhan. Tetapi tiap hari dia lakukan itu. Dia sudah menyiapkan mental dia untuk tidak marah, tidak ngeyel, tidak depresi. Dia sudah menetapkan hatinya karena dia sudah memutuskannya di ruang doanya. Dia sudah memutuskan untuk percaya kepada Tuhan meskipun di dalam pencobaan. Dia sudah membuat keputusan sebelum masalah itu datang di ruang doanya setiap hari. Bukan ada masalah baru berdoa, baru berpuasa. Daniel tidak seperti itu. Dia tahu dia akan menghadapi masalah ke depannya. Dia siapkan diri dulu di ruang doanya. Konsisten. Kenapa Daniel gak takut? Karena dia sudah terbiasa beriman kepada Tuhannya. Dia tahu kalau ada masalah, Tuhanku lebih besar dari masalah itu. Aku punya Tuhan, buat apa aku takut? Kenapa aku harus takut sama masalah? Karena aku sudah memutuskan di dalam ruang doaku. Banyak orang kalah dalam pencobaan, kalah dengan kompromi. Kenapa? Karena dia belum memutuskannya dari awal di ruang doa dia dengan Tuhan. Saat dia memutuskan, dia tidak usah mikir-mikir lagi. Dia bisa langsung jawab no terhadap dosa, terhadap kekhawatiran, ketakutan, dan semuanya itu. Dan kala saat pencobaan datang, dia bisa dengan mudah auto bilang no, karena dia sudah memutuskannya di dalam ruang doanya. Ini pentingnya ruang doamu, karena disitulah terletak keputusan besar yang menantimu di masa depan. Setiap Anda membaca firman di dalam ruang doa Anda, Bapak Ibu, ditambahkan untuk memiliki cara pikir Tuhan, value
values Tuhan. Dan itu akan membuat Bapak Ibu membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan kebenaran Tuhan. Tokoh yang kedua ya. Yang kedua, cara memenangi masalah kita adalah kita belajar dari Ayub dan integritas dan fokusnya kepada Tuhan. Kita tahu Ayub itu melalui banyak sekali persoalan di hidupnya yang Tuhan izinkan terjadi. Dia habis kehilangan semuanya. Binatang ternak, keluarga, semuanya. Tetapi setelah dia melalui itu semua, mari kita lihat responnya di Ayub 1, 21 sampai 22. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut terhadapnya. Dia nggak bersungut-sungut sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku? Kok Tuhan tega? Dia tidak seperti itu. Dia masih bersyukur, grateful. Dikatakan bahwa Ayub tidak berbuat dosa. Dia tidak berdosa dengan marah-marah ke Tuhan. Inilah respon hati Ayub yang pertama. Setelah itu, di Ayub 2, jika kita baca, iblis itu tidak senang dengan ini. Tidak senang dengan respon Ayub kali ini. Dia mau lebih. Jadi atas izin Tuhan, Ayub terkena bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Bayangin deh kalau kita menjadi Ayub. Itu dikatakan Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya. Apa yang akan menjadi respon hati kita kalau kita Ayub? Kita lihat ya respon hati Ayub. Respon Ayub di Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dia punya respon yang sangat baik terhadap Tuhan. Meski dia sudah sangat amat menderita, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dia tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Tetap lurus hidupnya. Mentalnya tahan uji. Dia tidak salahkan Tuhan dan tidak menyalahkan diri sendiri. Bahkan saat ada teman-temannya menyalahkan dia, yang kita bisa baca di ayat selanjutnya, teman-teman Ayub menuduh kondisi Ayub itu karena dia telah berbuat salah kepada Tuhan. Tapi Ayub tidak merasa tertuduh karena hati nuraninya murni. Dia yakin bahwa dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia berdiri di tidak dosa. Makanya meski dituduh, dia nggak mempan karena dia sudah biasa mendekat dengan Tuhan. Dia mempunyai hati yang murni, dan hati yang murni itu membuat dia tahan uji karena dia tahu dia tidak bersalah. Orang ini selain punya hati nurani, dia juga aman sama Tuhan. Dia tidak nyalahin Tuhan, dia nggak nyalahin diri sendiri, tetapi dia evaluasi diri sendiri. Di keadaan ini, Ayub itu bisa dibilang stuck, dia terjebak. Semua itu menimpa dia, semua persoalan, semua pergumulan, semua masalah itu Ayub kena. Dan mungkin banyak dari Bapak Ibu di sini yang juga sedang terjebak dalam masalah. Anda ada dalam posisi ini, tidak bisa keluar. Satu respon yang harus kita miliki, teruslah berharap, teruslah percaya. Dan karena ia setia kepada Tuhan, kita tahu di akhir cerita Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah lebih dari sebelumnya. Satu hal lagi yang kita bisa belajar dari Ayub. Kenapa Tuhan gak membantu, gak menyelesaikan? Karena Tuhan mau ubah dulu respon kita, baru diberi berkat. Cara pandangnya diubah. Nantinya di kisah Ayub, Ayub diajari manusia itu tidak bisa menyelami pikiran Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan mau ajari lewat masalah yang diizinkan supaya Ayub naik level. Dan itu sama dengan kita. Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi supaya kita naik level. Dan yang terakhir, cara memenangi peperangan kita adalah dengan visi dan panggilan yang datang dari Tuhan.
Dan kita akan belajar ini lewat Kaleb. Bisa dibuka di Yosua 14, 6 sampai 9. Bisa dibuka di Alkitabnya di Yosua 14, 6 sampai 9. Kaleb mendapat Hebron. Aku bacakan. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku, dan tentang engkau di Kadesh Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kadesh Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Background story-nya, jadi sebelum masuk ke tanah perjanjian, Musa mengirim 12 pengintai untuk melihat tanah perjanjian itu. 12 ya. 10 dari 12 yang dikirim balik itu berkata bahwa orang-orang yang tinggal di sana itu sangat besar, tidak bisa dilawan karena seperti raksasa, kita tidak sanggup. Tetapi 2 pengintai yang lain balik dan berkata, iya, memanglah penduduk sangatlah besar, tetapi itulah tanah perjanjian Tuhan. Mereka berkata bahwa kita punya Tuhan, jadi buat apalah takut. Dan Musa pun percaya kepada 2 pengintai itu, yang salah satunya adalah Kaleb. Kita semua harus punya visi. Mungkin kita belum tahu ujungnya gimana, kapan masalah kita selesai, kapan keluargaku terselamatkan, kapan aku menerima terobosan Tuhan. Tapi tetap imani, setiap langkah kita imani. Visi memberi kekuatan. Seperti saat lagi lomba lari, melihat garis finish menjadi sebuah penyemangat untuk lari lebih cepat karena visinya kelihatan. Jangan mudah menyerah akan situasi Anda karena masalah Anda belum selesai. Janganlah mencari pelarian yang salah karena sesungguhnya itulah penghibur sementara. Rasa kelegaan dan kepuasan yang diberikan itu hanya sementara. Jangan menyerah karena ada kekuatan dalam Tuhan. Jangan mundur karena Tuhan punya 1001 cara untuk bantu kita dalam masalah kita. Bagian kita itu cuma taat ke Tuhan. Sesimpel itu saja. Aku ulangi lagi poin aku, apa yang kita bisa belajar dari 3 tokoh yang ada di Alkitab untuk memenangi peperangan. Yang pertama, Daniel. Kita bisa belajar disiplin iman yang lahir dari konsistensi. Yang kedua, Ayub dengan integritas dan fokus kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Kaleb dengan visi dan panggilan yang datang dari Tuhan. Dalam 3 tokoh yang tadi kita pelajari, ada satu hal yang sama dari mereka semua. Daniel, Ayub, dan Kaleb berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itu yang memberi mereka kekuatan untuk memenangi masalah mereka. Maka dari itu Bapak Ibu, bersenderlah kepada Bapamu di surga. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan dia rindu untuk memenangi masalahmu bersama denganmu. Life is a battle, but there is no victory without battle. Tidak akan ada kemenangan tanpa pertempuran. Sebentar ini kita akan masuk dalam doa. Siapkanlah hati kita mau berdoa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena aku tahu dan aku percaya ada kekuatan, ada pemulihan bagi kita semua untuk memenangi persoalan hidup kita. Untuk memulai 1 bulan ke depan dengan kekuatan dari Tuhan.
di hadirat-Nya yang Maha Kudus. Terima kasih. Kita bersyukur kita sudah menerima firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Kita bersyukur bahwa kita sudah memperoleh roti kehidupan di malam ini. Kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi panutan kita, teladan kita. Daniel, Ayub, dan Kaleb, mereka telah melakukan bagian mereka. Satu hal, bahwa mereka percaya kepada Tuhan dan mereka sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Dan kita semua melihat hasilnya adalah kemenangan. Mereka berhasil memenangkan pertempuran mereka. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, bukankah kita semua berada dalam pertempuran kita masing-masing? Mari kita belajar dari tokoh-tokoh ini. Kita punya hati untuk berserah pada Tuhan dan kita mau percaya. Mari saat ini kita mau satukan hati, terutama di awal Desember ini. Kita mau sungguh-sungguh berdoa. Kita mau minta pertolongan dari Tuhan. Kita minta terobosan dari Tuhan. Kita percayakan hidup kita ke dalam tangan-Nya. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan bekerja secara dahsyat dalam hidup kita. Terobosan akan terjadi. Jalan buntu akan Tuhan buat jalan, karena Tuhan adalah pencipta. Dan Tuhan pasti sudah menyediakan kemenangan bagi kita semua. Dan bagi yang menghadapi permasalahan, Tuhan sudah berikan pemulihan. Mari saudara-saudara, sebelum kita masuk ke dalam penyembahan, kita mau menyanyikan kembali lagu penyembahan ini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin
terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Angkat suaramu prajurit Tuhan. Mari kita siap kemenangan Tuhan berikan pada kita. Sembah Dia. Sembah Dia, sembah Dia. Angkat suaramu, permuliakan Tuhan. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Dia, tinggikan Dia. Merasa syukur segala karunia, segala keberkahan aku masih bisa hadir nanti. Aku bersyukur kepada-Mu. Kalau hari ini mobil lamaku sudah pergi dari garasi, mendapatkan saya sedih kehilangan. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu turut ke penyanyi itu. Harusnya pun kalau penyanyi masih saya ya udahlah. Di satu sisi aku begitu dalam dapat kontrak semangat, ya akhirnya membuat aku bingung. Tuhan, intinya aku tetap berserah, berdoa dan percaya kepada penyertaan-Mu, kepada rencana-Mu yang baik dan Tuhan. Tadi dalam hidupku ya Bapa, segala rencana, segala posisi dalam hidupku. Tinggikan Dia, sembah Dia. Engkau yang telah imani, percaya kuasa Tuhan itu besar dan dahsyat. Dialah Sang Pencipta, Dialah Sang Penolong. Mari anak-anak Allah, rebut segala berkat-berkat kita. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau Kau telah izinkan kami untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami dipersatukan dengan roh-Mu Tuhan, kuasa-Mu terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini di awal bulan ini Tuhan, kami berdoa, perdamaikan kami dengan darah Yesus. Saat ini kami mau perintahkan, kami mau patahkan segala panah-panah api dari si jahat. Kami mau hancurkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit keluar di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Saat ini kami juga mau patahkan segala rancangan-rancangan dari si jahat. Kami sudah hancurkan dan patahkan di dalam nama Yesus. Kami juga mau hancurkan segala kutuk. Kami hancurkan segala kutuk keturunan, kutuk sumpah serapah di dalam nama Yesus. Dengan darah Yesus, darah yang telah memberikan kami kemenangan. Kami hancurkan semua. Kami usir keluar segala roh-roh jahat. Kami usir keluar roh-roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh intimidasi di dalam nama Yesus. Mari kita perkatakan dengan iman. Kita yakin percaya, ketika kita declare, kita deklarasikan, Tuhan sudah memberikan janji kepada kita, pasti dipenuhi. Karena firman-Nya adalah ya dan amin. Mari saudara-saudara, kita perintahkan, kita usir keluar segala roh-roh jahat saat ini di dalam nama Yesus. Roh cemar keluar, roh najis keluar, roh perzinahan, roh percabulan keluar di dalam nama Yesus. Kami juga usir segala roh pembunuhan, roh judi, roh kemalasan di dalam nama Yesus Kristus. Kami usir keluar saat ini. Shikira rabarabaraba shadadadadada shadadadadada. Shikira rabarabaraba shadadadadada. Shikira rabarabaraba shadadadadada. Shikira rabarabaraba shadadadadada. Shara rabarabaraba shadadadadada. Shikira rabarabaraba shadadadadada. Shikira rabarabaraba. Firman Tuhan berkata, apa yang kita lepaskan akan juga terlepas di surga. Saat ini kami mau lepaskan segala keterikatan terhadap nikotin, keterikatan terhadap alkohol, lepas dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dengan darah Yesus kami juga mau usir keluar segala roh penyembahan berhala. Enyah kau di dalam nama Yesus. Saat ini juga Tuhan, kami mau patahkan, kami hancurkan roh perpecahan, roh pemberontakan di dalam nama Yesus. Hancur. Enyah kau di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami juga mau hancurkan kuasa kegelapan yang menjelma dalam penyakit. Keluar dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas awal yang baru ini Tuhan. Di awal Desember ini Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah menyiapkan berkat-berkat terbaik bagi kami Tuhan. Segala rancangan si jahat telah dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada mukjizat, tidak ada kecelakaan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan sudah menggantikan dengan sukacita, damai sejahtera, berkat berkelimpahan bagi semua keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, keuangan kami, pekerjaan kami, karir kami, bisnis kami, semua sudah Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Karena seperti firman-Mu Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami berbeda dengan orang-orang dunia Tuhan. Shikira rabaraba shada Shikira rabaraba shada Shikira rabaraba shada Shikira rabaraba shada Shikira rabaraba shada
Ya Bapa, ya Aba, berkati kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Berkati kami semua yang melayani, berkati kami semua jemaat-Mu Tuhan yang ada di sini Tuhan. Kami berharap hanya kepadamu Bapa, yang dalam kekayaan-Mu Tuhan, Engkau telah memberikan kepada kami segala sesuatu untuk kami nikmati. Berkat daripadamu berbeda dengan berkat dunia Tuhan. Berkat daripadamu adalah kekal, dan itu akan membawa kami kepada keselamatan daripadamu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah terus Tuhan Kau berkati kami dalam perjuangan kami hari demi hari. Hingga kami dapat menyelesaikan pertandingan ini. Dan kami pada waktunya, kami akan berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami kembali ke rumah Bapa, membawa kemenangan. Dan Engkau berkata kepada kami, sudah selesai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-Mu Tuhan. Mari kita yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari teman-teman, Bapak Ibu, kita nyanyikan lagu penutup, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ayo tepuk tangan ya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarga KPH. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarga KPH. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarga KPH. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarga KPH. Amin. Oke, Bapak Ibu dan juga saudara-saudara sekalian, komsel kita akhiri dengan kita foto bersama dulu ya. Sebelum nanti mungkin dari Bapak Ibu atau saudara-saudari sekalian ada yang mau ya menyampaikan atau kesaksian atau sharing ya atas firman yang dibawakan oleh Mbak Selin ya. Oke, kita foto bersama dulu ya. Oh ya udah. Iya, Selin. Oke, kita tolong kamera kalau bisa dinyalakan ya biar kelihatan wajahnya yang habis dapat curahan Roh Kudus ya. Smile. Sebentar ya, lagi menunggu doa. Vin. Oh ya, 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. Oh belum, sebentar. Oke, 1, 2, 3. Slide berikutnya. Smile.
Oke. Ya. 1, 2, 3. Ya, berikutnya. Sudah semua? Terima kasih. Mungkin ada yang mau sharing ya, atau mau menyampaikan ya tersentuh ataupun ada rasa apa, boleh dipersilakan.